Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jemaat Jember. Hari demi hari Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Siang dan malam tidak pernah berkesudahan kasih setianya. Sekarang kita sudah memasuki bulan Agustus. Dalam kalender GKJW merupakan bulan pembangunan GKJW. Marilah kita memasuki gerbang kemuliaannya dengan bersukacita, karena semua kebaikannya. Kita pujikan dari Kidung Ria nomor 16, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad, oh He had made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad, oh He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing mengaku bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang kesetiaannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, menyertai ibadah kita. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pagi ini tertulis dalam Injil Matius 6, ayat yang ke-33, yang demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tubuh kita adalah bait Allah. Kita ini semua milik kepunyaan Allah. Tuhan Yesus sebagai batu karang yang teguh menjadi dasar iman kita untuk tetap kuat di tengah gelombang kehidupan ini. Marilah kita muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 37A, bait yang pertama dan yang ketiga. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena doa
Kita semua menyadari akan kelemahan kita, karena belum bisa melakukan kasih Allah untuk sesama kita. Kita sering melawan nasihat orang tua, membenci saudara dan sahabat kita, atau mungkin kita mencoba bersembunyi dari hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam pemikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti orang tua kami, dan juga saudara-saudara kami. Karena itu Tuhan, kami mengaku akan kesalahan kami, dan kami memohon Tuhan berkenan mengampuni kami, memulihkan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan, doa permohonan pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 8 dan 9. Yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Adik-adik yang terkasih, kami persilahkan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Fikar Nanda Prasetyo yang bertemakan tentang gereja. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyembah, karena kita percaya bahwa Dia ada. Mari kita bersama-sama memujikan pujian, ku nyanyi haleluya.
Teman-teman yang terkasih, tiba saatnya kita untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami senantiasa mengucap syukur atas segala berkat-Mu, dan pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mengurapi hati kami masing-masing, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Hagai. Kitab Hagai pasal yang pertama, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan judul besar, Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena firman-Ku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Demikianlah firman Tuhan. Kita, anak-anak Tuhan yang berbahagia, adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkannya, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman yang terkasih, judul firman pada pagi hari ini adalah seperti bunga yang mekar. Seperti bunga yang mekar. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di belakang saya ini banyak sekali bunga, ya, warnanya juga macam-macam. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang oranye, banyak sekali. Dan tentunya itu sangat indah sekali, bukan? Nah, teman-teman yang terkasih, tetapi teman-teman jangan melihat hanya di bagian indahnya saja. Jangan melihat ketika bunga ini sudah mekar saja. Tetapi teman-teman, yuk mari kita melihat sebelum bunga ini mekar dengan indah, ada sebuah proses. Ada sebuah proses pertumbuhan yang cukup panjang. Bagaimana proses bunga ini tumbuh dan akhirnya bisa mempunyai bunga. Nah, teman-teman yang terkasih, pasti proses pertumbuhan itu dimulai dengan sebuah benih atau biji yang kecil. Kemudian setelah itu tumbuh menjadi tunas, kemudian tumbuh lagi, muncullah beberapa helai daun, kemudian tidak lama lagi muncullah banyak helai daun, dan kemudian tumbuh lagi, muncullah kuncup bunga. Dan pada akhirnya mengalami proses pertumbuhan lagi, kuncup bunga ini menjadi mekar dan indah.
Nah, teman-teman yang terkasih, artinya apa? Artinya ada sebuah proses. Dan tentunya di dalam proses pertumbuhan itu banyak sekali hal-hal, situasi, kondisi yang dialami oleh pertumbuhan bunga ini. Mulai dari panas, mulai dari hujan, mulai dari angin, terus habis itu apalagi ada hama dan lain sebagainya. Yang bisa membuat bunga ini rusak. Tetapi ketika bunga ini bertahan dan terus bertumbuh, bunga ini akan menjadi bunga yang indah, bunga yang mekar seperti yang ada di belakang saya ini. Nah, teman-teman yang terkasih, demikian juga hidup kita, hidup beriman kita harus senantiasa bertumbuh meskipun dalam kondisi apapun. Jangan sampai teman-teman melupakan Tuhan. Jangan sampai teman-teman tidak ada waktu untuk Tuhan karena kesibukannya masing-masing. Kesibukannya diri sendiri memenuhi keinginan daging. Apalagi karena sebuah masalah yang dihadapi. Sehingga masalah itu membuat teman-teman menjauhi Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, mengurusi kepentingan diri sendiri tidak akan ada habisnya dan tidak akan pernah puas. Memenuhi kebutuhan fisik dan material saja tidak akan pernah mendatangkan kepuasan bagi diri kita. Aku pengen ini, aku pengen itu. Ada HP keluaran terbaru, aku pengen itu. Sudah dibeli, muncul lagi keluaran terbaru, aku pengen itu, dan seterusnya seperti itu. Dan tidak akan ada habisnya. Nah, teman-teman yang terkasih, sebab itu ingatlah bahwa sikap seperti ini, sikap cari aman, mendahulukan kepentingan diri sendiri, dan lupa atau mengabaikan kemuliaan Allah, itu adalah ciri orang yang kehilangan perspektif iman. Itulah kenapa iman harus senantiasa tumbuh dalam diri kita, harus senantiasa terjaga dalam diri kita. Nah, teman-teman yang terkasih, pengalaman semacam ini ternyata juga tidak berbeda jauh dengan pengalaman bangsa Israel. Seperti dalam bacaan kita pada saat ini. Bangsa Israel setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, awalnya mereka semangat sekali untuk berencana membangun bait suci atau bait Allah. Semangat sekali. Namun ketika di tengah perjalanannya, ternyata bangsa Israel diserang oleh musuh. Diserang oleh musuh. Nah, selepas dari itu, mereka justru lebih berfokus kepada membangun rumah-rumah mereka sendiri dan mengabaikan membangun bait Allah. Tidak dilanjutkan lagi, teman-teman. Justru mereka membangun rumah mereka sendiri, membuat kebun untuk mereka sendiri. Dan sikap seperti ini, teman-teman yang terkasih, tentunya tidak berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan tidak berkenan terhadap sikap dan perbuatan bangsa Israel tersebut. Bait suci dalam bacaan hari ini telah menjadi puing-puing atau reruntuhan. Oleh karena itu, tanpa kenal lelah, Nabi Hagai diutus oleh Tuhan mengajak umat Tuhan untuk membangun kembali bait suci, memberi semangat kembali kepada bangsa Israel untuk membangun bait suci. Namun, apa respon mereka? Apakah mereka kembali bersemangat? Apakah mereka kembali, oh ya, saya akan kembali membangun bait suci? Apakah seperti itu? Nyatanya tidak. Dalam ayat yang kedua dikatakan, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Duh, sekarang bukan waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mereka justru membangun rumah mereka sendiri. Orang-orang pada waktu itu tidak menanggapi dengan serius dan cenderung meremehkan ajakan Nabi Hagai tersebut. Mereka enggan mendirikan bait suci lagi
dan lebih suka mendirikan rumah mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada perkara-perkara rohani. Teman-teman yang terkasih, perkara-perkara rohani bukan lagi prioritas utama bagi mereka. Yang menjadi prioritas utama ya diri mereka sendiri. Perkara-perkara rohani inilah yang dilupakan oleh bangsa Israel. Lah, kemudian apakah ini yang disebut dengan pertumbuhan iman? Tidak. Tidak. Ini bukan pertumbuhan iman. Bangsa Israel telah mengalami kemunduran iman yang teramat dalam. Pengalaman bangsa Israel inilah yang mendorong Rasul Paulus, kalau teman-teman baca dalam Galatia 3 ayat 3 sampai 4, Rasul Paulus di situ mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masa akan sia-sia? Masa akan sia-sia? Nah, teman-teman yang terkasih, keadaan ini pun tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita, orang percaya pada saat ini. Semangat untuk melayani Tuhan semakin kendor, padahal sebelumnya kita berapi-api untuk melayani Tuhan, tetapi karena semuanya berjalan dengan lancar sehingga membuat kita mulai berubah. Hati kita mulai dingin, kini perkara-perkara duniawi lebih menyita perhatian kita. Kita tenggelam dalam sebuah kesibukan kita masing-masing. Sampai-sampai, teman-teman yang terkasih, waktu untuk bersekutu dengan Tuhan sudah tidak ada lagi. Apalagi dalam masa pandemik ini, masih virus corona yang masih menyebar di kehidupan kita masih dianjurkan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Efeknya adalah kita tidak pernah beribadah di gereja, justru mengendorkan iman kita. Dan pada akhirnya ketika iman kita kendor, akhirnya iblis mengambil kesempatan untuk menghasut kita supaya lebih mementingkan diri sendiri dan menjauhkan kita dari persekutuan bersama Tuhan. Justru kita biarkan bait suci menjadi reruntuhan dan kita sibuk membangun dan mempercantik rumah kita sendiri. Karena Tuhan berkata, teman-teman yang terkasih, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Loh, tubuh kita bukan milik kita sendiri. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita yang teman-teman punya sekarang itu loh. Ya kan? Coba sekarang lihat teman-teman lihat tangan, lihat tangan. Bolak-balik tangan. Ya itulah bagian dari bait Roh Kudus. Teman-teman lihat kaki. Lihat kaki teman-teman, itu bagian dari bait Roh Kudus. Sekarang coba teman-teman bercermin. Ambil kaca bercermin di depannya. Apa yang teman-teman lihat? Ya itulah, kitalah bait Roh Kudus itu. Nah, teman-teman yang terkasih, jadi yang menuntun teman-teman pada saat ini bisa melihat tayangan ini, membuka mata, bernafas, sarapan, berbahagia, yaitu yang menuntun Roh Kudus yang tinggal di dalam bait-Nya. Diri kita bukan milik kita sendiri. Jadi teman-teman yang terkasih, jangan biarkan bait roh ini runtuh hanya karena kita lebih mementingkan diri kita sendiri, mementingkan keinginan daging kita, merusaknya dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Yuk teman-teman, kita jaga diri kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara tetap mempertahankan iman kita. Tidak hanya dipertahankan juga, tetapi juga harus bertumbuh. Iman itu harus bertumbuh dalam kehidupan kita dengan cara apa? Apapun yang kita miliki. Waktu, tenaga, talenta,
dan sebagainya dapat kita persembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri saja. Memberi waktu kepada diri kita untuk bersekutu bersama Tuhan, berdoa bersama Tuhan. Kalau ada masalah, justru jangan menyalahkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Tapi kalau ada masalah, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Dari situ Tuhan akan senantiasa mendengarkan kita, memeluk kita, dan memberikan kekuatan kepada kita. Karena sesungguhnya, kitalah gereja. Gereja bukan gedungnya, tetapi teman-teman semuanya adalah gereja yang dikasihi Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik disilahkan untuk duduk kembali. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Marilah kita berdoa. Mari. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami senantiasa mengucap syukur atas segala tuntunan-Mu dalam kehidupan kami, atas segala berkat-Mu, atas segala nafas ini, keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini semakin menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai remaja yang dikasihi oleh-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, bahwa kami harus bisa menumbuhkan iman kami harus bisa menguatkan iman kami, sehingga dalam akhirnya kami dapat memperoleh kehidupan yang kekal bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tetapi kami juga tetap memohon berkat-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami, pendidikan kami, dan segala apa yang kami lakukan sebagai anak kami senantiasa diberkati menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kami. Segala pergumulan kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu yang mulia. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Dalam setiap pekerjaannya Tuhan juga memberkatinya ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi keluarga yang benar-benar harmonis, keluarga yang senantiasa bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk
gereja kami, terkhususnya GKJW Jemaat Jember ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanannya, setiap program-program yang dilaksanakannya, terlebih dalam masa pandemik ini. Gereja kami berusaha untuk memberikan yang terbaik, apapun yang kami bisa. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga pelayannya Bapak Pendeta Sony Saksono Putro, berserta keluarga, panatua dan diaken, tim multimedia, semuanya Tuhan berkati, dan semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya. Tuhan memberikan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, biarlah usaha apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan pandemik ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya. Biarlah dapat berjalan dengan baik, sehingga pandemik ini dapat selesai, dapat berakhir, sehingga kami semua dapat melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya, pergumulan kami, semuanya yang kami alami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus begitu baik kepada semua orang. Marilah kita saling mengasihi tanpa membeda-bedakan. Kita saling berbagi dalam jalinan kasih surgawi. Kita syukuri itu semua dengan memberikan persembahan kepada Tuhan yang sudah kita persiapkan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait pertama dan ketiga. Bawalah persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, ada sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Allah yang menjaga kami, memberikan kami berkat dan rezeki bagi keluarga kami. Perkenankanlah pada hari ini kami mempersembahkan persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan menyucikan dan mengkuduskan persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi kekuatan dan boleh digunakan untuk menunjang pelayanan dan pembangunan kerajaan Tuhan. Ajarilah kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan.
Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah remaja online pada pagi hari ini akan segera berakhir. Tetapi dengarkanlah sebuah berita pengutusan untuk kita semua, terambil dari 1 Korintus 15 pada ayat yang ke-58, yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Adik-adik saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita jalani hidup ini dengan tetap semangat dan selalu mengingat akan penyertaan Tuhan. Selalu ingat akan nama Tuhan Yesus baik dikala susah ataupun senang. Mari kita pujikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 144, bait yang pertama dan yang kedua. Ingat akan nama Yesus. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah suka surga yang bakal, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah Teman-teman yang terkasih, tiba saatnya kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami semua pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, Jaga kesehatan. tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.